wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tip. Sebenarnya ini basic ya, basic yang sederhana lah, tapi seringkali ini diperlukan ya, diperlukan dalam pembelajaran itu ya. Misalnya saja dalam matematika ekonomi, yaitu untuk mendapatkan akar dari suatu persamaan kuadrat. Oke. Prinsipnya dari akar suatu persamaan kuadrat itu ya kalau secara sekilas itu bisa terbagi secara bulat gitu ya. Secara bulat utuh ya, maka itu bisa dilakukan secara konvensional tanpa menggunakan rumus seperti itu. Tapi kalau memang sifatnya nanti pecahan seperti itu, maka tentunya harus menggunakan rumus ABC seperti itu. Oke, misalnya kita lihat yang persamaan sebelah kanan ini, yaitu 2y kuadrat minus 70y plus 150. Pada prinsipnya kalau kita menghadapi persamaan seperti ini, kalau bisa disederhanakan ya disederhanakan dulu. Jadi misalnya y kuadrat minus 35y ditambah ini mestinya bukan 150 tapi ini 300 ya, plus 150 seperti itu. Oke. Dari sini maka kita saya ini sepertinya sudah diajarkan di SMP, tapi seringkali teman-teman pembelajar itu seringkali lupa ya. Maka caranya seperti biasanya, maka ini dipecah ya, minus 35y ini dipecah. Jadi kalau dijumlahkan maka jumlahnya adalah minus 35 seperti itu. Sedangkan kalau dikalikan maka jumlah hasil perkaliannya adalah 150 ya, seperti itu. Oke, coba berapa kira-kira? 35 kalau dikalikan adalah 150, kalau dijumlahkan adalah sejumlah 35. Maka ini mudah ya, adalah 30 dan 5. 30 dan 5 itu kalau dikalikan adalah 150 dan dijumlahkan adalah 35. Tapi jangan lupa minus ya. Sehingga minus 30 dikalikan minus 5 itu jadinya positif. Oke. Sehingga kita bisa dapatkan y minus 30 dikalikan y minus 5 sama dengan 0 ya, seperti itu. Sehingga dari sini maka kita dapatkan perkalian ya, perkalian y minus 30 y minus 5. Yang namanya perkalian sama dengan 0 itu bisa berarti 0 kalau paling tidak ya yang bagian ini itu sama dengan 0 atau bagian ini sama dengan 0 atau ya seperti itu. Tidak harus dan seperti itu. Jadi atau. Nah, kalau seperti itu maka kita bisa mendapatkan hasil dari kedua bagian itu, sehingga y minus 30 sama dengan 0, y sama dengan 30, y minus 5 sama dengan 0, y sama dengan 5. Nah, jadi inilah akar dari persamaan kuadrat ini, seperti itu. Kalau Anda bingung mencari akarnya, maka Anda bisa memecah akar dari 150 itu. Di 150 itu 2 dikalikan 75, sedangkan 75 nya sendiri itu adalah 3 kali 25 itu, sedangkan 25 itu 5 kali 5 ya, seperti itu.
Oke. Dari sini maka kita bisa mencari kombinasi dari perkalian akar-akarnya ini. 2, 3, 5, 5 ini. Ya, seperti itu. Ya, misalnya 3, 5, 15 kali 10, seperti itu. 15 kali 10 kan 150, tetapi 15 dengan 10 tidak mungkin menghasilkan 35 kalau dijumlahkan. Ya, seperti itu. Atau ini 6 dengan dikalikan 25, pasti 150 ya. Tapi kalau itu dijumlahkan tidak mungkin menghasilkan 35, sehingga yang memungkinkan ini 5 ya, seperti itu, dikalikan dengan 2 kali 3 kali 5 ya, seperti itu, sehingga kita dapatkan kombinasinya adalah 5 kali berapa ini, 5 kali 30. Tetapi karena itu yang diinginkan adalah negatif 35 seperti itu, maka min ya, seperti itu ya, sehingga kita dapatkan tadi itu akarnya y minus 5 y minus 30 ya, seperti itu. Oke, gitu ya. Selanjutnya yang sering kita hadapi adalah kalau polanya seperti ini ya, kalau polanya seperti ini, 2x kuadrat ditambah 7x minus 15 seperti itu. Kalau ini mungkin agak sederhana ya, tetapi ingat di sini ini yang saya paparkan ada prinsipnya. Di sini kita dapatkan kalau ini disederhanakan lagi, maka tentunya menjadi pecahan gitu. Seperti itu. Maka Anda tidak perlu seperti itu. Caranya adalah cari saja kombinasi. Kalau ini dikalikan hasilnya sama dengan 2 kali minus 15. Berarti berapa? Hasilnya adalah minus 30. Ya, seperti itu. Kalau dijumlahkan adalah plus 7. Maka carilah kombinasi itu untuk memecah yang di tengah ini. Ya, seperti itu. Jadi berapa? Katakanlah A kali B seperti itu adalah minus 30. 30 dari mana? 2 kali minus 15. Tapi kalau dijumlahkan A plus B, maka hasilnya plus 7. Ya, seperti itu. Oke. Maka berapa? Nah, 30 kan 3 kali 10, 2 kali 15, seperti itu ya. 1 kali 30 tentunya. Oke, seperti itu. Maka yang memungkinkan apa? Berarti 3 dengan 10. Sehingga ini kita bisa urai lebih lanjut menjadi 2x kuadrat ditambah 10x minus 3x. Ya, seperti itu. Minus 15 sama dengan 0. Ya, seperti itu. Oke. Sehingga kita dapatkan 2x x minus 5 seperti itu, x plus 5 seperti itu, maka sisanya minus 3x plus 5. Nah, jadi kita dapatkan seperti itu, 2x dikalikan x plus 5 minus 3 dikalikan x plus 5. Ingat ini ada bagian yang sama, x plus 5, x plus 5, sehingga ini bisa kita rangkum lagi menjadi 2x minus 3 dikalikan x plus 5. Nah, ingat ini kan perkaliannya ini dikalikan ini gitu ya, terus dijumlahkan dengan ini dikalikan dengan ini. Ya, seperti itu, sehingga kita dapatkan itu. Kalau dikembalikan lagi, karena maka akan kembali ke posisi semula, sehingga sama 2x kalikan x adalah apa? X kuadrat gitu ya. Terus minus 3 dikalikan 5 minus 15 sama dengan bagian yang konstanta
Terus sedangkan yang ada variabel X-nya minus 3X ditambah 5 kali 2X berarti 10X dikurangi 3X adalah 7X ya, sehingga tidak merubah arti dari sini, maka bisa kita dapatkan akar-akarnya sama dengan tadi. Ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, sehingga 2X minus 3 sama dengan 0, atau kalau langsung 2X sama dengan 3 gitu ya, X sama dengan 3/2 ya, seperti itu. Sedangkan ini X sama dengan minus 5 ya, maka kalau kita masukkan pasti hasilnya sama dengan 0. Nah, masukkan saja minus 5 X kuadrat itu kan berarti kalau minus 5 berarti 25 kalikan 2 50 dikurangi 15 berarti 35 seperti itu. Minus 5 kali 7 minus 35 sehingga sama dengan 0. Jadi gitu ya. Oke, mungkin ini saja tips sederhana dalam menyelesaikan persamaan kuadrat ya, untuk mendapatkan akar dari variabel dalam persamaan kuadrat. Baik, dari saya cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.